Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan. Mari di pagi hari ini saya undang untuk kita boleh memuliakan Tuhan di pagi hari ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikannya di dalam setiap hidup kita. Haleluya. Bila ku buka mataku, ku lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu, dan beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku, ku lihat wajah-Mu, ku tersanjung bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu, dan beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajar kami menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Hari lepas hari kami boleh selalu menjadi untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami mau mendengar sabda firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi, sehingga firman-Mu pada hari ini Tuhan menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi pedoman di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita masih dengan tema yang sama, yaitu luka hati dan penyembuhannya. Lingkungan tanpa kita sadari
seringkali memberi dampak buruk terhadap pertumbuhan hati atau jiwa seseorang. Bahkan bisa sampai menimbulkan luka batin. Hal itu terjadi ketika seseorang merasa dihina, dilecehkan, atau direndahkan. Dan kalau kita mencoba untuk menarik kesimpulan, maka luka batin itu terjadi ketika seseorang harga dirinya tersinggung, terluka, atau merasa dilecehkan. Karena itu kita perlu mempersiapkan hati seseorang supaya hati kita ini kuat di dalam menghadapi segala perkara. Sebab orang yang hatinya rapuh mudah terombang-ambing oleh keadaan sehingga menjadi mudah terluka. Rasul Paulus berkata di Roma 7 ayat 15, "Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi yang aku benci, itulah yang aku perbuat." Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena saat seseorang hatinya tersinggung atau terluka, yang muncul langsung egonya, harga dirinya, sehingga dia sudah tidak berpikir lagi bahwa itu benar atau salah di dalam tindakannya. Tetapi apa yang dilakukan adalah untuk membela harga dirinya, dan ini menunjukkan bahwa hatinya masih terluka. Sebagai contoh, saat seseorang memiliki hati untuk berdamai dan menyelesaikan suatu masalah dengan seseorang, tetapi apa yang terjadi? Waktu dia mendatangi orang itu dengan baik-baik, dia disambut dengan muka yang masam, pandangan yang sinis, sambil orang itu mengatakan sesuatu yang menyakitkan dan menyinggung hatinya. Maka tanpa disadari, emosinya langsung naik. Niat hati yang awalnya mulia untuk berdamai malah terbengkalai. Mulut tidak lagi dipakai untuk mendatangkan berkat, tetapi untuk melampiaskan emosinya. Yang keluar tidak lagi firman Tuhan, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang menyejukkan, tetapi yang keluar adalah kata-kata negatif, umpatan, cercaan, dan hinaan. Semua itu dilakukan untuk membela harga dirinya. Begitu pentingkah harga diri kita sampai kita mempertahankan mati-matian? Dulu waktu saya kecil, saya pernah dinasihati oleh orang yang sudah tua. Dia berkata bahwa kamu tidak perlu takut sama orang lain, karena kamu makan juga tidak tergantung sama dia. Kamu berdiri di atas kaki kamu sendiri. Karena itu, jaga hati dan sikap. Jangan sampai harga dirimu diinjak oleh orang lain. Begitu pentingkah harga diri kita? Berapa harganya? Sampai-sampai kita marah kalau harga diri kita disinggung atau diinjak oleh orang lain. Sebagai anak Tuhan, seharusnya kita memahami bahwa harga diri kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. 1 Korintus 6 ayat 19b sampai 20. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Telah dibeli, artinya kita tidak berhak lagi atas diri kita sendiri, tetapi mengikuti kemauan yang membeli. Seperti budak belian, saat dia dibeli, maka dia menjadi milik tuannya dan hidup bagi tuannya. Apa yang dilakukan dan dikerjakan sesuai dengan perintah atau keinginan dari tuannya.
Demikian juga dengan kita, setelah kita dibeli oleh Tuhan, maka kita menjadi milik Tuhan dan hidup bagi Tuhan. Seperti yang dikatakan di 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tugas kita setelah dibeli oleh Tuhan adalah memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Artinya apapun yang kita hadapi, kita harus memuliakan Tuhan melalui tubuh kita. Baik itu hati kita, pikiran kita, perkataan kita, maupun perbuatan kita. Jadi, apapun yang kita perkatakan dan kita perbuat harus untuk Tuhan, bukan lagi untuk diri sendiri. Oleh karena itu, kalau kita masih marah, tersinggung karena perkataan atau perbuatan orang lain, maka kita disebut sebelum lahir baru. Kita masih memakai pola pikir kita sendiri. Firman Tuhan berkata di Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saat kita hidup untuk Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang tidak mudah tersinggung atau marah dengan perkataan atau perbuatan orang lain. Yang penting Bapak Ibu, cek hatimu. Kalau apa yang dipermasalahkan oleh orang lain, itu kau lakukan atas dasar kasih, tidak ada niat buruk terkandung di dalamnya, lakukan dengan ikhlas dan sabar, sebab Tuhan melihat hati. Biarkan tuduhan itu berlalu, yang penting hatimu tidak seperti apa yang dikatakan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, buanglah sampah-sampah dalam kehidupanmu agar hatimu bersih dan kudus, tidak kotor, tidak menyimpan sampah-sampah dunia, sehingga kita tidak menjadikan hati kita sebagai sarang penyamun. Bukankah firman Tuhan berkata di Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Hati yang bersih adalah hati yang sudah dipulihkan, sehingga tidak ada dosa atau magnet yang menarik sesuatu yang kotor yang masuk dalam hati kita. Karena jika hati kita belum bersih, maka ada dosa yang tersembunyi. Maka dosa yang tersembunyi ini berfungsi sebagai magnet yang bisa menarik dosa yang ada di luar kehidupan kita, yang memiliki jenis yang sama dengan dosa yang ada di dalam hati kita, untuk menarik masuk kembali di dalam hati kita. Tetapi kalau hati kita sudah beres, sudah dipulihkan seutuhnya, dan tidak ada dosa yang tersembunyi atau terselubung dalam hidup kita, maka sudah tidak ada kekuatan atau magnet yang mampu menarik dosa itu masuk ke dalam hidup kita. Sebagai contoh, jika kita sudah benar-benar menemukan jati diri kita di dalam Kristus, maka ketika orang menghina atau melecehkan kita karena status kita mungkin dianggap bodoh, miskin, dan sebagainya, maka hati kita tidak tersinggung, sebab kita percaya di dalam diri kita ada Allah yang mampu membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Karena bagi kita Allah adalah segalanya. Allah sanggup melakukan sesuatu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada damai sejahtera Allah yang memelihara hati dan pikiran kita, seperti yang dikatakan di Filipi 4 ayat 8. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Ini menyatakan bahwa hati yang sudah dipulihkan membuat kita lebih tenang, membuat kita merasakan damai sejahtera Allah, sehingga bisa membuat kita lebih wise atau lebih bijak di dalam menghadapi kehidupan ini. Kita tidak lagi diombang-ambingkan oleh permainan dunia ataupun jebakan iblis. Karena kita tunduk kepada Allah, sehingga kita bisa menang di dalam menghadapi segala keadaan. Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, agar kita tidak memiliki luka batin dan kita bisa hidup bagi kemuliaan Tuhan. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita ini sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yang kedua, karena kita sudah dibeli, maka kita hidup bukan lagi bagi diri kita sendiri, tetapi kita hidup bagi Tuhan. Di dalam Galatia 2 ayat 20a dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah contoh yang sudah diberikan oleh Paulus kepada kita semua. Yang ketiga, karena sudah dibeli, kita harus tunduk dan taat kepada Kristus sebagai pembeli kita. Selain itu, kita tunduk dan taat kepada Kristus karena Tuhan tahu rancangan-rancangan yang terbaik buat kita. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mau hampiri tahta Tuhan yang kudus. Kita mau minta hikmat, pertolongan, kekuatan, pengurapan dari Tuhan, agar kita saat ini yang sedang berbeban berat mampu menerima kelegaan dari Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Karena itu kita hidup bukan bagi diri kita sendiri, tetapi bagi Tuhan. Dan karena kita hidup bagi Tuhan, kita mau tunduk dan taat kepada Tuhan. Karena ketika kita tunduk dan taat kepada Tuhan, maka iblis akan lari daripada kita dan kita bisa masuk rancangan Allah yang sempurna, karena Tuhanlah yang mengetahui akan masa depan kita. Terima kasih Bapa, pagi hari ini Engkau sudah menyadarkan kami untuk arti kehidupan, untuk karya penebusan-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau telah menebus kami, Engkau sudah membeli kami Tuhan, agar kami memiliki kehidupan, kemenangan bersama dengan Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.